Ini punya Ruben atau punya Jordi ya? Jangan rumput, Bu. Rumpi asih, Bu. Hai sahabat Onsu. Halo sahabat Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet. Jadi kartun, terus dia nyanyi Watasino, Watasino gitu. Jadi pakai lagunya nggak pakai lagu TikTok, pakai suara dia. Songnya. Iya lucu. Soalnya original copyright lagi. Gemes banget. Udah gitu kan dia pulang sekolah gue jemput, tahu nggak? Mami Nia tahu nggak? Lucu banget dia ngomong gini. Angka udah dulu ya ngobrolnya, ngantuk mau bobo. Orang tua banget ya. Gua aku tertohok guys. Jadi dia pulang sekolah, masuk mobil, nyemil kan dia. Masuk mobil, terus dia ngomong gini. Dia bilang Angka udah dulu ya kata dia gitu. Ngantuk, mau bobo. Udah dulu ya ngobrolnya katanya. Hanya si bontot Mami Nia yang berani ngomong seperti itu ya sama angkelnya. Udah dulu angkel ceritanya, Mami Nia mau bobo. Kok beritanya nggak bener kan? Tanya sama yang bikin berita. Betul sekali, jawaban bijak ya dari Jordi Onsu. Mulut kamu tuh, iya ini mulut saya. Ini mulut saya, dua mata saya, satu hidung saya, dua kuping saya. Mood banget sih Jordi Onsu ketika menjawab pertanyaan dari haters ya. Ini punya Ruben atau punya Jordi ya? Punya ibu, kalau ibu beli. Kalau ini sekarang punya kantor, Bu, punya gudang. Kalau ibu beli jadi punya ibu. Jangan rumput, Bu. Rumpi asih, Bu. Ini pertanyaan yang sangat menjebak sekali ya. Aku kenapa dikit-dikit marah? Bukan marah sayang, memang seru aja ngobrolnya ngegas, bukan marah. Apa mbak? Kamu lagi punya hati kecil banget sih, baperan deh. Angkita Putri, jangan baperan jadi orang. Ya seru aja gitu. Semuanya gimana? Manis-manis. Iya sayang, apa kabar? Astagfirullahaladzim, gak kayak gitu. Gimana sih ente? Maunya dibohongin sama orang-orang. Apa? Emang orang Indonesia itu sebenarnya dibohongin sama Citra Pariwara. Yang baru kenal atau baru pertama kali dengar kata-katanya Jordi Onsu mungkin dikira galak, padahal lama-lama biasa saja. Aku sambil makan ya, Bu. Ada Cina. Jadi lapar kan kalian ngelihat video ini ya? Jordi Onsu makannya lahap sekali ya. Kenapa putus sama Friska udah gak jodoh dong? Netizen gak usah jodoh-jodohin orang deh. Kalian pada jodoh-jodohin orang pada bubar tuh rame-rame. Kayak aku sama Prisly. Jodoh di tangan Tuhan, bukan di tangan netizen. Artinya Jordi Onsu sudah trauma ya dijodoh-jodohin oleh netizen. Sekarang zamannya jodoh di tangan netizen. Iya ada buat orang-orang yang gila pamor, orang-orang yang gila dipuji sama netizen. Ada. Jordi Onsu punya prinsip ya, dan Jordi Onsu sosok yang tegas. Ini ayam bakar tapi nggak aku jual ya guys. Kemarin ada yang nawarin, ada tukang ayam bakarnya nawarin pengen ngirimin. Aku bilang nggak mau ah, aku maunya beli aja. Dulu taunya jadi beli lagi buat besok. Jordi Onsu nggak mau gratis karena dia tahu perjuangan dari mereka ya. Emang iya mas, bebek selamat mahal tapi worth it mas. Iya enak banget. Tapi kita makannya kalau lagi dapat rezeki aja ya. Kalau tiap hari kita boncos juga mak. Orang sekaya Jordi Onsu saja masih berpikir ekonomis ya. Udah baikan kak, sehat selalu sayang, walafiat. Amin. Siapa yang sakit? Lu. Jawabannya selalu di luar Nurul ya, bener-bener ya. Kenapa berantem sama Kak Ruben? Dengar dari mana berantem? Dengar dari mana kita berantem katanya? Dapat kabar dari siapa? Ya, awas kau ambil ayam yang kecil ya, kau ambil yang gede. Ini itulah. Jangan ya. Nanti nggak cukup nasi kau. Dia bilang ke staff, kalau ngambil ayam yang potongannya besar ya, jangan yang potongan kecil. Yang pertama, pertanyaan jebakan dari netizen. Yang mana kalau Jordi Onsu salah menjawab, hubungannya dengan Ruben Onsu bisa tambah renggang. Ya ampun, Mimin sampai greget ya ketika ada pertanyaan dari netizen yang seperti itu. Tujuannya satu, kalau Jordi Onsu salah menjawab atau istilahnya tidak bijak, pasti akan menjadi suatu berita yang heboh kembali. Seperti berita yang kemarin, pasti bakalan heboh. Saat itu Jordi Onsu kan lagi promosi bensu bakso.
Tiba-tiba ada yang bertanya, ini produknya siapa? Produknya Ruben Onsu atau Jordi Onsu? Kalau Jordi Onsu menjawab produknya ayah Ruben Onsu, pasti beritanya akan seperti ini. Itu kan punya kakaknya. Dia hanya membantu untuk mengembangkan usaha kakaknya. Tapi kenapa kakaknya dimusuhin? Nggak tahu balas budi. Padahal kakaknya punya jasa ke dia. Pasti beritanya akan seperti itu. Terus, kalau Jordi Onsu menjawab ini punya dia, produknya dia, pasti beritanya akan seperti ini. Loh, kalau itu memang produknya Jordi Onsu, kenapa namanya Bensu, Ruben Onsu? Kenapa si Jordi Onsu malah mengklaim bahwa itu adalah produknya? Padahal walaupun itu namanya Bensu, Jordi Onsu dari awal usaha ini dibangun punya andil yang besar untuk membantu kakaknya Ruben Onsu mengembangkan bisnis bermerek Bensu. Jadi bisa dikatakan milik kakak beradik, milik kakak ataupun milik adik. Di sini ayah Ruben Onsu memberikan kepercayaan kepada Jordi Onsu untuk mengembangkan produk Bensu, sedangkan ayah Ruben Onsu itu lagi fokus bisnis jualan dan juga program horor di MOP. Beruntungnya di sini Jordi Onsu tidak terpengaruh atau kepancing dengan pertanyaan itu. Jawaban Jordi Onsu cerdas dan bijak. Ini punya ibu produknya. Kalau ibu beli, kalau ibu nggak beli, berarti ini produknya kantor atau punya gudang. Tapi kalau ibu sudah membeli produk ini, itu berarti produk ini kepunyaan ibu. Masuk akal sekali jawaban dari Jordi Onsu. Sini Jordi Onsu tuh paham banget ya dengan pertanyaan dari haters ini. Karena bisa menjadi berita, Jordi Onsu mengklaim produk milik kakaknya. Apa nggak jadi headline news di mana-mana? Dan membuat hubungan antara Jordi Onsu dan kakaknya bertambah runyam, bertambah renggang. Mereka malah semakin menjauh. Itu tujuan dari haters. Jika ada pertanyaan selanjutnya, udah baikan? Maksudnya dia itu Jordi Onsu sama ayah Ruben Onsu udah baikan. Nah, Jordi Onsu di sini jawabannya berbeda, di luar nalar. Saya sehat, Bu. Sehat walafiat. Emang ibu yang sakit? Ada juga pertanyaan yang kepo. Benar nggak sih kalau Jordi Onsu dan ayah Ruben Onsu lagi berantem? Nah, di sini Jordi Onsu pun menjawab, hah? Dapat info dari mana kalau saya dan kakak saya berantem? Jadi dia tidak membahas lebih lanjut tentang pertanyaan yang kepo tersebut. Tujuannya untuk meredakan ketegangan atas masalah yang terjadi dengan Jordi Onsu dan juga kakaknya. Yang kedua, cerita lucu dari Jordi Onsu tentang si Bontot pada saat menjemput si Bontot dari sekolah. Jadi cerita ini membuktikan bahwa hanya si Bontot yang berani untuk ngomong seperti itu kepada pamannya Jordi Onsu. Jadi ceritanya ketika ada waktu kemarin Jordi Onsu menyempatkan untuk menjemput Tania dari sekolah. Sebelum dijemput sudah pasti dong dibelikan cemilan. Nanti pada saat di dalam mobil Mami Nia bisa sambil ngemil. Nah, pada saat sudah berada di dalam mobil dan Mami Nia sambil ngemil, namanya seorang paman pastikan kepengen tahu aktivitas dari keponakannya di sekolah. Mami Nia tadi di sekolah belajar apa, di ketemu teman siapa, punya teman baru nggak. Mungkin si Mami ini ngantuk atau nggak kepengen diganggu ya. Tiba-tiba langsung bilang begini ke uncle-nya, udah ya uncle, udah dulu ceritanya. Mami Nia mau bobo. Bisa-bisanya dia meminta kepada pamannya untuk berhenti cerita. Stop katanya, Mami Nia mau tidur. Berikutnya kebaikan-kebaikan dari Jordi Onsu pada saat live berlangsung. Jadi pada saat live kemarin itu ada pemilik usaha ayam bakar yang menawarkan ayam bakar gratis kepada Jordi Onsu. Ayam bakar yang ditawarkan itu jumlahnya nggak hanya 1-2 tapi banyak karena untuk seluruh staff yang bekerja untuk Jordi Onsu. Nah di sini Jordi Onsu nggak mau gratisan. Saya harus beli, saya maunya beli. Dan di situ Jordi Onsu pun memesan sebanyak sesuai dengan jumlah staff yang ada di situ. Kemudian pada saat Deborah hostnya Jordi Onsu ingin makan, Jordi Onsu langsung ngasih peringatan. Ingat Deborah, kalau kamu ngambil potongan ayam, jangan ngambil yang kecil ya, tapi ngambil potongan yang besar, biar kamu kenyang. Sebaik itu bukan Jordi Onsu kepada staffnya. Sama seperti perlakuan yang dilakukan oleh ayah Ruben Onsu kepada staffnya. Karena sifat mengasihi staff, memperhatikan staff ada di antara Jordi Onsu dan juga ayah Ruben Onsu.
Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga The Onsu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga The Onsu. Sampai jumpa di video berikutnya.